Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a lillail huda amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rutin dinten Sabtu bahagia ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten supe sholawat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, nindaki undangan, menghadiri undangan itu yang paling menyenangkan itu dua hal. Ingkang sepindah diundang mantenan, yang kedua diundang napa nggih acara selamatan utawi syukuran tiang badhe tindak haji. Niku dua hal sing menyenangkan. Yang nindaki mantenan niku kan seneng. Dan nindaki tiang badhe tindak haji niku nggih seneng. Bahkan orang sing pun nate haji, tiang sing pun pernah menunaikan ibadah haji, itu ketika datang ke acara orang yang mau pergi haji, itu kemudian ketika pulang itu membahas. Karena saking senengi, biasanya ngeten, seneng ya Bu ya, Mas Muklas harap tindak haji, Mas Ahmad harap tindak haji, seneng ya. Kapan dewek duwe rezeki nyong pengen haji maning gitu. Nih orang yang pernah haji menghadiri orang yang mau haji itu kemudian pulang itu membahas. Sebelum nanti haji yang udah pernah mosok sampun nggih ngoten nggih, setiap menghadiri tiang badhe haji remen nggih, kemudian kondur pengen mboten, pengen nggih, pengen. Secara umum orang yang normal itu setelah pulang haji niku terus pengen haji. Ketika menghadiri tiang badhe acara haji niku mesti kondur niku membahas, ya Allah Bu, seneng temen ya Bu, kapan duwe rezeki ya bisa tindak haji maning, nyong pengen haji maning we Bu gitu. Kira-kira ketika sang suami mengatakan itu, ibu pripun? Ora usah ngapa ngoten mboten? Mboten nggih. Iya ya Pak ya, nggih lah. Kapan nggih? Kagungan paling mboten ya umroh lah gitu. Tapi ketika pulang menghadiri mantenan, walaupun berangkatnya sama-sama seneng nggih, ketika pulang mantenan pernah mboten sang suami kemudian seneng temen ya putrani Mas Muklas bojo, kapan ya nyong duwe rezeki nyong pengen ngoten mboten Pak? Padahal nikah niku seneng loh, nikah seneng, haji nggih seneng, tapi yang dibahas dan kemudian terucap bagi laki-laki nih terucap pengen maning niku hanya haji, tapi nikah mboten. Ndak ada orang pulang mantenan terus ke istrinya, mah kapan ya duwe rezeki nyong tak bojo. Terus haji niku memang luar biasa. Kemudian ini luar biasa karena tadi disampaikan Mas Muklas itu bagaimana menghadiri pengajian itu dengan senang, dengan bahagia. Lah ini tadi kula pun sampaikan yang hadir senang itu
nikahan sama orang mau haji. Lah bagaimana kemudian kula panjenengan menika hadir di pengajian majelis ilmu ini tapi dengan senang? Lah niki jarang, lah niki angel. Menghadiri ngaji seneng niku angel, jujur mawon angel. Angel berat. Pertama-tama manusia normal itu karena rikuh. Jadi ngaji keberangkatannya itu karena rikuh, karena diajak teman, tidak masalah, bagus dan baik ngaji, tapi karena rikuh ora penak, karena di WA terus, dikabari terus, dijak terus, tidak masalah. Inilah dakwah. Gitu. Karena orang yang rikuh itu sebaik-baik orang. Lah yang sejelek-jelek orang niku wis ora ngaji, ora rikuh. Bahkan ada niki di kalangan ibu-ibu nggih, ada di kalangan ibu-ibu wis ora ngaji, reang maning. Nggih. Nggih, wis ora ngaji, reang, wis ora mangkat ngaji masih mengomentari sing mangkat ngaji. Ini kan hebat. Wis ngaji ora, malah alah ora gomun. Ngaji sergepak kae, ngoten. Ada niku lho wonten sing wis ora ngaji tapi malah napa nggih? Napa Pak cara jasa niki niku napa? Nyinyir niku. Alah mending nyong sing ora ngaji, kae ngaji terusake wong isih glendeng wong. Wong sing wis sing ngaji sregep isih glendeng wong apa maning sing nggih. Tapi pangapunten. Jenengan tindak pengawasan ini bertolabul ilmi, setiap langkahnya itu sudah dapat pahala. Nggih, sudah dapat pahala. Begitu pulang dari pengajian kemudian bonceng temennya, yo melu searah sampai di sana, mampir di sit wis nang ngene. Barang sudah mampir cerita, kemudian menceritakan si anu lah kon ngaji angel ya Bu. Iya gue. Wong. Jadi sudah dapat pahala, pulang kemudian mengguncing temennya yang enggak ngaji, dapat pahala apa enggak? Dapat apa? Dosa. Tapi kan lumayan. Kan lumayan nggih. Dapat pahala berangkat, pulang dapat dosa, berarti kosong. Mending daripada tidak ngaji tapi menggunjing orang yang ngaji. Dapat dosa? Iya. Dapat pahala? Tidak. Berarti mending pundi? Mending saya ngaji orang glendeng wong ya kowe. Mboten masalah, monggo. Karena dakwah itu wajib, kula panjenengan wajib berdakwah. Kemudian dengan materi yang saya sampaikan, sukses itu mudah, Bu. Sukses itu mudah, Pak. Gampang, sukses itu paling gampang nih. Karena sukses itu ukurannya sebenarnya diri kita sendiri. Dan kesuksesan dunia niku sebetulnya yang membutuhkan niku jasad. Jasad niku sing membutuhkan suksese dunia. Tapi sesungguhnya roh niku mboten butuh sukses dunia. Sing pengen dihormati, sing pengen kaya, sing pengen mobil, sing pengen HP yang bagus, itu sebetulnya jasad. Tapi ruh tidak butuh itu. Karena di saat kula panjenengan pisah dari ruh itu kemudian ada penyesalan. Ya Allah, bangunkan saya, ya Allah, izinkan saya ke dunia, raketang mung semenit, rep ngopo, saya ingin sedekah gitu. Tapi mohon maaf, jangan kemudian bahwa janji Allah, uang yang kau belanjakan ke jalan Allah akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat, itu kemudian berwujud uang. Itu nek pengertiannya seperti ini bisa diprotes saya itu. Sedekah nanti jenengan sedekah mobil nanti dapat perahu gitu kan. Dapat kapal, jenengan sedekah motor nanti dapat mobil. Wah, ini nanti kalau pas jenengan sedekah nggak dapat itu kan malah saya yang diprotes. Padahal bisa senilai rumah, bisa senilai mobil, bisa senilai pesawat, tapi tidak berwujud materi. Pangapunten Bapak, kadang kula panjenengan ketika sudah infak karena termotivasi 10-700 kali lipat kemudian masih menghitung dengan kalkulator, padahal sesungguhnya tidak. Ketika kula panjenengan itu sedekah separuh roti,
kepada orang yang membutuhkan, itu bisa jadi itu diganti dengan mobil Alphard. Kenapa? Yang seharusnya itu ditabrak atau ketabrak mobil, harusnya masuk rumah sakit, harusnya amputasi, kemudian Allah tidak urungkan itu, Allah tidak terjadi kecelakaan itu, maka itu sebenarnya lebih mahal. Tapi kula panjenengan selalu mengukur bahwa sedekah itu gantinya itu materi, ini yang salah. Nah, ini harus jadi pemahaman bahwa sedekah dan Allah pasti membalas. Kemudian Bapak Ibu, ini yang paling pokok ya, yang paling pokok kita ya, semua yang hadir di sini, mari melatih diri ya, mari melatih diri bahwa kita itu sesungguhnya bukan siapa-siapa. Kita itu sesungguhnya bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita merasa kita siapa-siapa, parah dan baperan, Bu. Orang kalau merasa kita siapa-siapa itu baperan. Contoh, saya itu merasa ustadz. Saya merasa ustadz. Kemudian saya hadir ke sini, saya hadir ke sini dan tidak ada yang paham saya dibiarkan di musola gitu. Orang itu orang curhat loh, orang curhat nih. Ini saya umpamakan begitu kan. Saya dengan istri di musola. Kalau saya merasa ustadz, orang paham apa ya? Orang ngerti apa ya? Kemudian ketika pulang, wis mah ngemben ndang mah. Orang anak penghormatan kalah. Aduh sekam Banjar masa tekan kene. Ya pirang barasi wedang ya dundang ya kowe lah. Ora kah. Ini kalau merasa bahwa saya itu ustadz. Kalau merasa tadi Mas Sinten, Mas Heru, Mas Sinten? Mas Muklas? Pak Heri, merasa yang punya tempat ini gitu loh. Kowe wong ora pada ngerti nek iki tempat nyong apa ya? Kan tempat nyong ora ana sing terima kasih apa orang ketemu be orang ngerti nyong. Ini kalau merasa bahwa Mas Heri ini adalah tempatnya Mas Heri, maka akan sakit hati. Dan ini yang kemudian sering pahala kita itu habis, pahala kita hangus ketika kita merasa kita itu siapa-siapa. Dan paling enak itu kita merasa kita bukan siapa-siapa, Bu. Itu paling enak. Jenengan sugih kaya raya, tapi tidak merasa sugih, tidak merasa kaya raya. Ketika datang suatu acara dan jenengan di pinggir tidak ada yang manggil, enjoy. Ketika ada yang klisik-klisik, Mbak, jenengan aja nang kene. Dong ngeling ngarep ora lah, Bu, nyong kene baik. Pancen bangetan ka panitia. Wis ngerti jenengan wong sugih bisa nang kene ora ana sing ngundang. Kalau jenengan merasa iya, lah iya, padahal nyong kan karpet nyong kabeh kae. Tuh, loh, betul ini bisa terjadi loh. Bisa terjadi kalau kita merasa kita itu adalah orang kaya dan kita merasa kasih karpet dan tidak ada yang memonggokan, ada setan yang nemplok ke orang, kemudian membisikkan ke kita bahwa masa ya Mbak yang jenengan loh, nek nyong sih ora apa-apa lah, tapi jenengan kalah. Nah, ini kalau begini, kalau jenengan sudah merasa kita itu siapa-siapa, jadi wis sip kerjasama setan dengan jenengan jadi. Tapi kalau kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, sekalipun di kabar Allah ora apa-apa Mbak, ora apa-apa, santai baik, malah nang kene nang pinggir gue masani beban yang melayu disit. Malah lebih cepet enjoy. Lu tapi jenengan kan bang sugih. Alah sugih sapa? Kabeh nek Allah selesai. Itu orang yang memprovokasi itu selesai. Tapi kalau kita merasa wah habis. Pahala habis. Kita merasa guru, kita merasa ustadz, kita merasa haji. Bu pangapunten Bu, haji hajah itu resikonya besar. Ketika sudah haji 2 kali, 3 kali, tidak ada yang manggil Bu hajah. Bu Furhan, wong orang ngerti panyong haji ping 3. Bu Hajah, hai. Gitu. Loh, pangapunten Bu, hati persoalannya Bu. Kalau kita merasa bahwa kita itu siapa-siapa, habis, hajinya habis, sedekahnya habis, sholatnya habis, ngaji rutinnya habis. Mas Ahmad merasa saya kan takmir, saya kan pengurus takmir, masa ora dihargai, nyong mending leren, pahalanya tuntas. Dan ini setan selalu masuk seperti itu.
Wong ora pada ngerti panik nyong ngaji kan tekan Banjar, nyong ngaji tekan Jogja. Ngaji kayak gini kan bagi saya kecil. Itu bahkan mohon maaf Pak. Setan dalam membisikkan kula panjenengan itu tidak pandang bulu loh. Bahkan seorang ustadz pun itu bisa dimasuki itu. Bahkan orang yang biasa ngaji pun itu bisa dimasuki itu. Bahkan orang yang biasa ngaji itu resikonya besar. Begitu datang ustadz kemudian dia merasa nggak cocok, alah standar. Nanti ngajinya kayak gue. Loh, ini orang pangapunten Bu. Orang yang biasa beribadah itu resikonya besar. Ya anak-anak inyong Loh, malah anak saya nusul itu. Nggih. Hah? Oh, lah malah temennya siapa? Sekar, itu putri saya Bu. Nggih. Ini kuliah di Jogja malah tahu-tahu di sini itu. Nggih, monggo Bapak pilih kagungan dua anak lanang lah. Ayu temenan si Ayu lah. Dan Ayu ibune Ayu masa itu. Loh, enggak apa-apa kita menawarkan di pengajian kan mulia. Ketika kemudian ada, Pak saya ada. Laki-laki saya itu ngapunten Pak, saya mencari menantu itu tidak harus yang kaya raya tidak. Yang penting dia itu punya kepribadian itu tok wis. Nggih, punya rumah pribadi, punya mobil pribadi gitu nggih. Mboten guyon ngoten. Nggih. Alhamdulillah ini malah dipertemukan Allah. Inilah ketika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Nggih. Lah berkaitan dengan sukses mudah. Sukses itu mudah karena ukurannya di sini. Kalau sukses ukurannya di materi, mpun wangel mpun jenengan niku. Itu stres mon kalau ukurannya di materi. Tapi kalau ukuran sukses itu di hati, selesai. Kula panjenengan merasa sukses itu ketika melakukan sesuatu dan berhasil itu merasa sukses. Dan pemulung, pangapunten Pak, pemulung yang ngambil barang-barang bekas, termasuk ini botol air mineral dan sebagainya. Ketika dia menemukan itu, dia merasa sukses. Tapi mungkin kula panjenengan itu belum sukses, malah ngregeti dan sebagainya. Tapi sukses itu tidak bisa diukur secara umum tapi secara pribadi. Ini yang paling pokok. Ketika ketika kita sudah bisa mengendalikan diri bahwa kita bukan siapa-siapa, ini sukses. Ibu-ibu, kalau sudah tua ya sudah tua saja. Tapi kalau masih merasa ingin muda, berat. Itu sakit hati, Bu. Kalau bapak-bapak sih santai memang dari muda sampai tua ya begini-begini saja. Paling nanti berkembangnya waktu kemudian sudah mulai senang pakai sarung, sudah senang mulai pakai ketu itu. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak Pak. Dia tetap mau penampilannya itu muda, seger, enak dipandang. Maka zaman sekarang itu ada produk-produk untuk wajah sing macem-macem. Ada yang mereknya Pon, ada yang Wage, Kliwon gitu kan. Karena memang perempuan itu menjaga itu dari masih gadis sampai tua itu selalu menjaga. Tapi kalau sudah kebiasaan dari gadis tidak pernah bersolek Bu, nyaman. Tapi kalau dari muda selalu bersolek itu nanti semakin tua semakin bingung. Apa sih ya singgung ngencengna ya. Harus kendor banget ya. Lah kalau sudah terkena umur tetap kendor. Bahkan lebih repotnya Pak kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanti kalau udah tua itu kalau bedaknya terlalu tebel dibawa ketawa meletek. Tapi kan ngoten lah. Tapi kalau tipisan terlalu tipis nanti ya kelihatan kalen gitu, kayak got itu pada nyelitut itu. Jadi repot kalau ibu-ibu. Tapi sudah biarin lah Bu. Kalau kelihatan muda pun, kalau kelihatan cantik pun, terus sopo sing Pak ngelamar meneh ngono lho. Santai lah, termasuk bapak-bapak kadang kan sibuk ini laki-laki. Begitu ada uban putih langsung dicabut. Apalagi di sini kelihatan putih langsung cabut. Mau semir takut dosa, nggak semir hitam kelihatan putih. Kalaupun toh kelihatan hitam, masih hitam belum putih, terus harap ngopo Pak? Mau ngelamar anak saya yang gadis. Ayo, ya bisa terjadi sih, tapi kan rasanya itu kemungkinannya sangat kecil. Anak saya mesti cari yang muda lah.
Jadi sudah tidak usah repot kalau kemudian kita itu kok mulai banyak dan sebagainya, itu sudah biarin saja. Dinikmati saja. Jadi bapak maupun ibu itu sudah posisikan diri kita itu bukan siapa-siapa. Nah, berkaitan dengan sukses ini memang harus diri kita yang ngatur. Tadi disampaikan Mas Muklas, saya ngasuh pondok dan alhamdulillah ini saya anggap suksesnya luar biasa. Dan itu jauh dari angan-angan. Bu, bapak, mulai sekarang bercita-citalah, berkeinginanlah, tapi mohon maaf, jangan bermimpi. Oke, saya pesan kepada jamaah, jangan pernah bermimpi setinggi langit, nggak usah. Mending bercita-cita, karena cita-cita ini normal, kemudian wajar dan logika. Ibu-ibu pingin suaminya punya mobil, ya, pingin, kemudian bercita-cita. Tapi kalau bermimpi, mohon maaf, mimpi itu ambiar orang genah. Mimpi itu kacau, Bu. Mimpi itu kadang sekarang sedang di sini, tahu-tahu sudah di sana, nggak jelas, nggak terprogram. Mimpi itu nggak terprogram. Tapi kalau cita-cita, keinginan itu terprogram, jelas dan biasanya mengukur keadaan diri kita. Nah, cuma persoalannya kan mimpi kita itu lebih ke dunia terus. Sementara sudah sering disampaikan bahwa berita yang sering kita dengar apa, Bu? Di saat kita meninggal, kemudian putus semua amal kita kecuali 3 perkara. Apa saja? Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sodakotun jariyah. Di saat kita sudah meninggal di alam barzakh, maka itu masih mengalir. Kira-kira pertanyaanku loh, itu 3 amalan itu mengalir saat kita di alam barzakh atau di alam akhirat? Di mana, Bu? Di alam akhirat apa di alam barzakh? Alam barzakh, Bu. Karena alam akhirat itu ketika dunia sudah tidak ada, Bu. Kalau dunia niku pun pun hancur, kemudian dibangkitkan kula panjenengan dipindah ke alam akhirat, disitulah akan ditentukan kita surga atau neraka. Tapi selama kita baru mati, ilal intikol. Jadi ketika kita hidup ngoten nggih, kemudian kita mati, itu ilal intikol, proses perpindahan dari dunia ke alam barzakh. Nah, disitulah di dalam alam barzakh kita membutuhkan 3 amalan ini. Panjenengan pitados mboten, Bu, bahwa ketika kita mati, ruh kita itu pergi ke alam barzakh. Percaya mboten? Percaya mboten, Bu? Ya percaya ora percaya kudu percaya, karena itu harus percaya. Tapi mohon maaf, ketika dikaitkan dengan teknologi canggih ini baru percaya, Bu, bahwa ternyata teknologi yang semakin canggih ini sesungguhnya itu harus menambah iman dan takwa kita. Pangapunten, Bu, ini HP akan berfungsi ketika ada ruhnya. Ruhin apa? Ruhnya nomor nggih, kartu yang di dalam. Ketika ini saya banting, atau enggak usah dibanting, ini jatuh, pecah, ambiar gitu, mati enggak? Belum tentu, kadang hidup lagi gitu. Tapi secara logika kalau sudah hancur, mati. Nah, ketika mati, panjenengan ketika HP-nya jatuh, hancur dan mati, yang diambil apanya? Yang diambil apa nih? Kartunya. Kemudian kartu itu diambil, kemudian beli lagi HP yang baru. Dan dikabarkan bahwa kita ketika di dunia ini ada tua, ada muda, ada anak-anak. Tapi ketika sudah di alam barzakh, itu muda semua. Karena itu ruh. Tapi ketika dikaitkan dengan teknologi, betul, ini hancur lebur, jasadnya hancur, ruhnya diambil, kemudian dipindah ke HP yang baru. Ketika dia dipindah HP yang baru, kira-kira transferan masuk enggak? Masuk. HP mawon ada ruhnya loh, Pak. Jadi ini jasad enggak bagus dan sebagainya, itu casing jasad. Tapi sesungguhnya yang paling penting adalah ruh. Dan ketika ruh ini dikirim, Dek,
ibu pulsani telas, padahal anak itu di Jogja, kemudian anak transfer, masuk enggak? Masuk. Nah, amalan dari anak-anak kita itu pun masuk ke alam barzah ketika kita sudah membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Jadi dengan kemudian ada lagi yang HP-nya itu diikat karet, nggih, kan enten nggih, HP jadul, wis tulalit masih ditaleni karet. Itu ibarat kula panjenengan niku wong-wong sing pun sepuh, wong wis tuwek itu kan jadul, tampangi elek, keriput, nggih, itu saja sudah harus dipakai teken dan sebagainya, itu masih bagus. Tapi kalau yang sudah diikat karet itu berarti orang yang stroke. Loh kan, tapi kan masih ada fungsinya loh, karena kartunya masih ada, karena ruhnya masih ada. Nggih, enten lho Pak, enten Pak, di tempat saya niku orang sebatang kara, nggih, tiang estri sebatang kara, ndak punya saudara, itu stroke. Tapi karena masih ada kartunya, nggih, HP niku wis itu geletak ketok, karena kalau dipindah itu sinyalnya hilang. Kan ada nggih HP sing kalau pindah itu sinyalnya hilang, itu kan ada itu. Nah itu sama, orang itu sudah stroke, itu nggak ada yang berani mindah. Jadi cuma di kamar itu tok dan kemudian di tempat tidur itu tok. Jadi orang datang itu ngasih makanan, dan Allah ketika masih memberikan rizki, ternyata sebatang kara pun niku makanan selalu sisa. Karena ternyata apa? Tetangga itu selalu khawatir, oh jangan-jangan urung ana sing ngirim ya. Ah saya tak ngirim. Begitu saya ngirim, tetangganya ngirim petukan. Inilah rizki gitu loh. Padahal dia sudah nggak berfungsi apa-apa. Wong dipindah besinya hilang. Gitu. Tapi karena masih ada kartunya, masih ada yang transfer Bu. Sementara ada yang sehat, bergas, usaha ngalor ngidul ngitan ngulon ora hasil. Kan nonton nggih yang ya Allah, nyong salat ya wis, tahajud ya wis, puasa Senin Kemis ya wis, tapi usahane angel banget. Barang delok si kaya si fulan, salat ora ngapa ora kan malah rezekine gampang. Ya wis tiru kae bae. Ini karena memang jatah rizki itu Allah memberikan kepada semua makhluk, tidak berkaitan sholat dan tidak sholat. Sekalipun orang sholat, kalau dia memang ada jatah rizki, kaya, sugih. Tapi setelah itu ruhnya itu yang tidak. Lah maka dengan adanya kartu ini menunjukkan apa? Menggiring agar kula panjenengan itu imannya lebih yakin. Wong buatan manusia saja ada ruhnya. Apalagi ini adalah buatan Allah. Nah, maka dengan demikian mari dalam rangka tolabul ilmi ini adalah dalam rangka meraih kesuksesan. Ini dalam rangka meraih kesuksesan. Dan mohon maaf, kula pesen. Ini rutin sudah berapa kali? 4 kali. Bu, kula pesen. Dengar nggih, niki saestu. Di saat kula panjenengan mulai melaksanakan ibadah, itu setan mulai mendekat. Silahkan dipraktekkan dan introspeksi diri. Monggo dipun introspeksi piyambak. Di saat kula panjenengan melakukan ibadah yang kemudian itu baik, ora sah suwe-suwe Bu, seminggu baik, itu akan ada riaknya. Jenengan puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Hati-hati. Setan kemudian datang. Bu, ngonjok Bu. Alah ngapura wis jam 5 ya Bu. Nyong pamit ya, ngapa sih? Nyong angger puasa Senin Kemis nek ora buka karo bapake jan rasane kepriwe kowe. Ada yang kemudian, Bu, alhamdulillah ya Bu. Sejak saya Senin Kemis rasane wis apik loh. Wis apik. Padahal lebih sebulan pancen puasa Senin Kemis, pancen selain berpahala bisa melangsingkan. Mohon maaf. Ini perlu dicek. Ini sebetulnya dia mau menunjukkan bahwa dia puasa atau langsingnya. Cenderung 90% puasanya yang ditunjukkan. Niki Pak, niki resiko. Bapak melakukan tahajud
Setiap malam berjalan ora usah suwe-suwe, Pak. Seminggu saja. Mulai malam nanti dicek, coba dicek mulai malam nanti sampai seminggu. Kuat nggak nahan niku? Bisa jadi nyong tak pamit disit ya. Ngapa sih arep nyong nggak yahmini sih asalnya nyong tangini jam 3 siki. Nyong anggar siki wis karena umur apa ya Pak ya. Jadi anggar wis jam 3 nyong wis ora merem. Daripada nyong ora merem nyong mending sholat, dan alhamdulillah ya kepenak gue nang awak. Ini sebetulnya mau menunjukkan kepenak awak, mau menunjukkan arif, apa menunjukkan bahwa kita itu mulai melaksanakan tahajud. 90% menunjukkan sholat tahajud. Mohon maaf Bu, Pak, mohon maaf, hati-hati, niatnya dakwah. Niatnya dakwah. Salam sepertiga malam. Wow. Begitu orang nang sing komen, nana sing komen dibuka nang grup sing macan wong siji pancen wong daura iman. Hati-hati. Dan menyembunyikan ibadah ini paling berat. Itu. Setan dengan orang sing ndak ngaji santai. Jenengan ngaji setan ikut, tapi jenengan orang ngaji setan sukses gitu. Tapi jenengan ngaji seperti ini itu setan mengikuti. Dan tidak mustahil ketika panjenengan pulang cerita dengan teman, ngaji sih nyong wis ping 4. Alah ngaji ini ping pira? Ya nembe ping 4. Tapi nyong rutin ya alhamdulillah, urung tahu kosong. Ini bahaya, Bu. Jadi pangapunten, setan itu masuk ke dalam tubuh kita, ke hati kita, maka beda-beda tipis antara kata hati dengan kata setan. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat? Ini yang perlu dijaga. Ketika kita sukses dunia, sukses akhirat, ini harus dijaga betul. Sukses dunia apa? Bisnis lancar dan sebagainya, itu dijaga betul. Karena bisnis dunia juga akan timbul kesombongan yang luar biasa. Alhamdulillah, sejak sedekah usahanya gampang banget gue. Ini sebetulnya dia mau menunjukkan usahanya gampang apa sedekahnya sebetulnya. Wah ini kan tipis ini. Ini pangapunten Bapak. Jadi monggo bagaimana kemudian kita suami istri itu bisa sukses di dunia itu berbarengan. Berbarengan Pak Bu. Yang paling berat adalah suami istri berbarengan. Itu paling angel Pak. Paling sulit itu ngajak istri untuk ke surga, ngajak suami untuk ke surga. Bu, hati-hati Bu, hati-hati Bu. Jenengan ketika mau mengajak sang suami untuk membaca Quran habis maghrib, hati-hati, hati-hati. Ketika jenengan, Pak, buat maca Quran sih ya, itu suami tidak kemudian bahagia, jengkel malah. Malah ya maca tapi gue Pak bendina, ya maca tapi nang hati. Maca apa? Ya maca HP. Maka terbaik apa? Ibda binafsi. Panjenengan ibu-ibu tanya pada suami, Pak, badhe dahar riyin napa mangke? Lah ngapa sih? Kula badhe maca Quran riyin. Menawi badhe dahar riyin nggih monggo sareng, menawi mangke ya kula tadarus. Nah, itu mungkin awal ya, yes tadarus dengan ora apa-apa. Nyong juga ana pentingan kok. Pentingan karo sapa? Karo grup. Nggih. Karena sekarang kita itu lebih asik dengan grup daripada dengan keluarga. Nggih napa nggih? Nggih. Nek dengan grup guyang-guyu. Pasar dengan grup guyang-guyu. Begitu sang istri, ya daharian, alah mengko sing anak mangan disit, mangan disit. Tanggung. Ibu juga, Bapak daharian apa nggih? Ya ora apa-apa, bareng Bapak dahar kula tak nikosi enten grup, mangke grup kajian. Grup kajian betul memang ada grup kajian, tapi lebih konsen kepada grup yang bukan kajian. Wong ibu-ibu niku luwih pinter panen. Dan yang memang seorang istri itu memang lebih canggih kok. Seorang istri niku lebih canggih, tenaganya lebih kuat. Nggih wong wadon niku tenaganya lebih ampuh dan lebih berkemampuan ganda daripada suami. Wong lanang niku nggih paling mengerjakan sesuatu niku satu Bu.
Ketika di kantor dia akan mengerjakan pekerjaan kantornya. Ketika di rumah dia juga akan mengerjakan satu pekerjaan. Tapi nek ibu-ibu itu macam-macam. Dalam satu waktu nggih, pagi panjenengan Bu. Pagi-pagi itu kan sudah menyiapkan kopi untuk suami. Gugah anak, nggih, ngeraupi bocah. Masih ngenget jangan. Gini apa nggih? Masih nyapu, masih ngepel, masih bales WA grup. Wadon, Pak. Luar biasa. Kalau lho, nggih napa nggih? Nggih. Jadi dia ya sibuk dalam kesibukan merawat istri, merawat suami, merawat anak, masih merawat grup. Ini kan luar biasa. Inilah kehebatan seorang istri. Dan hebatnya lagi, seorang istri itu ketika sakit, wong wadon ketika sakit itu tidak terasa sakitnya karena di sini ada salon pas itu masih nyapu, masih masak. Gini apa nggih? Nggih. Karo ya Allah. Ya Allah. Ngapa ya, Bu? Bengel apa? Ya ora penak ya baklawa iki. Ya wis istirahat sing arep jangan sapa. Sing arep rumah anak sapa gitu. Seorang istri kan ngoten nggih, tapi kalau suami kula dhewek wong kula anak bojone nggih. Kula anggere meriang terus. Meriang Pak, meriang. Ora penak, mboten penak gitu. Apa? Seorang istri luar biasa. Ya, periksa gampang ya. Periksa ya, pijet apa ya? Oh, wis gampang. Istri. Dan ketika seorang istri nyuruh periksa kepada suami itu serius lahir dan batin. Ya, periksa ya. Tapi kalau seorang suami, ini suami Amerika tapi lho nggih. Kula cerita suami Amerika, senes Ameriki. Nek suami Ameriki ya mboten lah. Suami Amerika. Itu kalau istri ora sehat ya, Bu. Ora ya, Pak. Ya periksa. Ya segitu tok, periksa. Gitu tok, empun rampung. Wis periksa urung? Dereng, ya periksa. Kula dater wis kae bocahe kon ngatur nyogoro kober kalah. Sibuk ya. Wong lanang. Tapi kalau seorang istri luar biasa, bahkan sampai makan, Pak, dahariin suami apa istri. Nggih apa nggih? Dahar. Begitu rasa nggak enak makan, napa sauto? Ora lah, Bu. Bakso. Ora lah, Bu. Mie ayam. Ora, Bu. Lah pahit. Akhirnya tetap belikan sauto, bakso. Nggih. Ya, dimaem riyen wong pangan kowe bae lah. Nyong ora enak awake gitu. Itu nggih napa nggih? Iya. Pernah Bapak begitu? Bu, tak tukang sauto ya, Bu. Bakso ya, Bu. Kae wis tak tukang. Pernah gitu? Boten. Inilah perbedaannya. Dan itu sesungguhnya nggih karena wong wadon niku ngerti, Pak. Wong wadon niku ngerti wong laran iku ora enak mangan. Mulane tukokna sing enak. Nanti nek wis ditukokna ya mesti ora dipangan. Lah sapa maning sing kon mangan? Niki modus tenan. Tapi begitu nanti jenengan wis sehat, Bu, nyong je pengen sauto. Alah, duite terlalu sauto. Karena ngerti, Bu, ngerti ki nek tukokna ya mesti entong gitu kan. Tapi agar sakit wis nana liya. Bu, Pak, sauto wis labu pangan bae pula nyong kayak gini banget kabu ngerti karo pangan nisip daripada mubazir ya Pak ya. Iya ngono. Mulane lemu-lemu sing wadon. Angger sing lanang ya kering ya kayak gitu. Oke, cerdas manjen wong wadon niku nggih. Tapi sesungguhnya itulah bentuk kepedulian seorang istri, kekhawatiran seorang istri itu luar biasa. Bahkan pangapunten Pak, saking pengertiannya seorang istri niku kula duwe sesepuh sing kemudian berembuk dan di hadapan kula. Bu, ngemben sing mati dhisit nyong bae lah ya. Niku seorang suami jangan mengatakan nyong bae sing mati dhisit. Lah napa sih, Pak? Lah nek kowe mati dhisit nyong sing ngrumat sapa? Bojo maning nyong wis tuwa ya kayane ora payu. Mending nyong sing mati dhisit. Karena kenyataan nyun sewu, Pak. Wong wadon niku ketika ditinggal suami memang kuat, lebih tangguh. Dia bahkan ada janda muda, anaknya masih kecil-kecil, itu sampai tua, sampai anaknya itu nikah semua, itu tidak nikah lagi.
Ya karena dia mampu mendidik, mendampingi anak. Tapi nek seorang suami, pangapunten Pak, ya dimaafi lah, kalau seorang suami itu nggak bisa kemudian bertahan seperti ibu-ibu. Karena pun beda kebutuhan. Seorang istri itu butuh perlindungan, kalau seorang suami itu butuh pelayanan. Mila rata-rata sina sampun sepuh nek wong lanang ya wis bismillah lah, soalnya dirawat anak dengan dirawat istri kan benten lah Pak. Bagaimanapun anak niku ke bawah, lebih memikirkan kepada anak. Satu, yang kedua, Bu, Pak, niki sing isih nom-nom sing duwe wong tua. Wong tua niku baperan. Niki sing tasih nom-nom sing tasih kagungan bapak napa ibu sing pun sepuh. Niku hati-hati. Karena niku baperan, wong tua niku baperan. Begitu ikut anak A, kemudian anaknya ngomai anake, nggih, ngomai putu. Niku orang tua, ya Allah, paling nang ini sedina be kaya wis digetak-getak. Nggih, kemudian anaknya itu menjatuhkan apa? Ya Allah, wis disumbari. Niki wong tua, Bu. Jadi panjenengan yang punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Dan rata-rata, Pak, Bu, rata-rata orang ketika punya orang tua dan di rumah itu wangel, niku rata-rata ngeten, nyompoke besok tuane moh kaya bapake, nyong besok tuane moh kaya ibune. Ngapa sih wangele, wong tua ka angele orang mompoke nyong ora, nyong ngajak kasih kaya ndak bisa Bu, mboten saged Pak. Karena itu secara siklus kehidupan saraf-saraf kula panjenengan niku mengendur. Jadi buat kalau saniki tasih nem nggih mengatakan orapan kayak bapake, orapan kayak ibune. Tapi dengan berjalannya waktu, kita itu memang sarafnya sudah lemah dan dengan sendirinya merasa angel bagi anak-anaknya kita. Wong tua angel teman di rumah. Niku. Nah, inilah bagaimana kemudian kita masih bisa sukses membimbing orang tua. Bimbing anak gampang Bu, angel niku bisa masukkan ke pondok saya, beres. Tapi nek bimbing wong tua pripun? Mboten saged dimasukkan pondok. Terus lebih mudah merawat anak daripada orang tua, karena orang tua itu yang diukur adalah diri kita, karena kita yang rumat. Dan perlu difahami, bapak dan ibu kita adalah kuncinya surga. 70% Pak, Bu, 70% sing saniki kagungan mobil, kagungan rumah mewah, Mas Heri punya lahan seluas ini, 70% itu adalah doa dari orang tua. Dan 30% dari usaha kita. Karena banyak orang tua yang selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya sukses. Nggih napa nggih? Nggih. Kayane kula mboten nate mendengar ada orang tua, ya Allah, mugi-mugi larene kula ya sukses tapi di bawah kula lah. Ampun nang dhuwure kula lah. Ampunnya ya ngandhape lah, ngandhape. Ampun sesukses kula. Kayane mboten enten. Enten sing kados niku ndak ada. Rata-rata ya Allah, mudah-mudahan anak kula sukses melebihi kula. Bahkan ketika orang tua itu mengalami kesengsaraan, ya Allah, mugi-mugi kula mawon, ampun turun teng anak putu. Nggih, dan ini Allah kabulkan karena doa ini tidak didengar kita. Maka kemudian apa? Kita harus berbaik kepada orang tua, bahkan mengalah. Ini yang paling berat. Sampai jam berapa? Olah niki pun jam 5. 2 menit mawon. Nggih, 2 menit malih. Soale di niki niku jam 16 sampai jam 17, berarti tidak boleh lebih. Nggih. Mana punjul ya tambah. Loh, ampun guyu Pak, Bu. Ampun guyu, Pak. Ngoyuh niku 2000. Ngoyuh itu apa? Kencing itu apa? Membawa kita ke jalan kesehatan. Lah nek kula kan membawa panjenengan ke jalan masa guyon ngeten nggih. Niki terus insyaallah nanti napa nggih rileks mawon lah. Napa ngaji kalih kula niku santai nggih, mboten usah anu. Intine ngeten. Terakhir kula pesen. Niki, diinget-inget Bu, diinget-inget Pak. Terakhir kula pesen, karena niki pun berjalan 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim, diingat. Jangan pernah kita bertanya kepada diri kita,
Nyong ngajine ditambah apa ora? Nyong salate ditambah apa ora? Nyong sedekahe ditambah apa ora? Itu buang jauh-jauh perasaan iku. Terus perasaan itu dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau selalu berburuk sangka kepada diri sendiri, tidak yakin, niku maka niku setan itu masuk. Setan masuk. Iyalah, urung mesti ketambah be. Mending usah sedekah lah. Iyalah orang ngaji sepisan ini ora apa-apa, wong ngaji terus ya juga urung mesti ketambah. Terus sholatnya ya wong ora kober ya ora sholat ora apa-apa, sholat terus juga urung mesti ketambah. Pangapunten Bu. Baru niki paling gampil. Baru niat saja, kula panjenengan baru niat akan melakukan kebaikan itu Allah sudah catat pahala. Apalagi sampai melakukan kebaikan. Dados sing penting kula panjenengan wajib ikhtiar niku apa? Beribadah niku wajib. Adapun diterima dan tidak wallahu a'lam. Pun niku mawon. Karena setan gampang sekali masuk. Biasanya nek setan masuk terhadap kula panjenengan langsung tidak berhasil kepada orang lain. Itu masuknya dengan orang lain. Pak, jenengan sih ngajine sergep, ngibadahi sergep, Senin Kemis sergep, tapi nek cara nyong kayane urung mesti ketampa gue. Lah apa sih? Ya sholat khusuk ora. Ya khusuk. Alah ora, wong nyatane begitu takbir ya pikirannya semerana-merana kak. Tapi hebate pangapunten Pak, hebate kula panjenengan jamaah nggih. Hebate wong jamaah Bu. Begitu takbir, imam membaca Al-Fatihah, kula panjenengan pikirannya pun ke sana-sana. Nggih napa nggih? Nggih ngono bae. Tapi hebatnya seorang yang ahli jamaah, senajan pikiran lagi kesana-kesana, begitu imam waladolin bisa langsung serempak jawab amin. Padahal pikiran kesana loh. Gimana nggih? Nggih. Maka sebaiknya kula panjenengan niku melaksanakan ibadah niku rutin, termasuk jamaah. Karena paling aman sholat niku jamaah Pak. Khusus wong lanang nggih, paling aman jamaah. Dewek niku resiko. Resiko Bu sholat dewek Bu. Karena bisa jadi suratannya yo ajeg sing pendek-pendek tok. Yang kedua, ada doa menjelang ruku, ada doa menjelang sujud. Enten mboten doa waktu mau sujud? Enten mboten Bu? Doa waktu mau sujud, bukan doa sujud. Terus badhe sujud niku enten doane. Badhe ruku niku enten doane. Enten mboten Pak? Badhe ruku, mboten doa ruku. Badhe ruku niku ada doa waktu Allahu Akbar niku badhe ruku niku pun enten doane. Doane napa? Proses badhe ruku. Napa Pak? Badhe ajeng ruku, mboten sek ruku. Kalau sudah ruku sih jelas nggih. Subhanallah nggih. Badhe ruku, enten doane mboten? Loh, niki malah salat mboten sih? Loh malah bingung. Enten Pak, enten doa badhe ruku niku enten doa badhe ruku enten, doa badhe sujud enten. Mulane rata-rata tiang nek salat dhewekan niku nek rukuke niku kaya kinjeng cewek, sujude nggih kaya sepinjeng cewek karena sudah diangsur, mulai proses niku pun diangsur. Harusnya doa sujud, doa rukuk itu setelah rukuk sempurna baru doa, setelah sujud sempurna baru doa. Tapi kenyataan dan sebagian besar niku baru proses mau rukuk sudah dibaca, sudah mulai dicicil. Jadi rukuk setelah tok ya wis menyat. Karena subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa amin. Jadi badhe rukuk niku pun maca. Niki sering terjadi. Padahal yang benar itu rukuk sempurna baru baca, sujud sempurna baru baca. Tapi kebanyakan nek salat dhewekan niki napa malah ibu-ibu agi masak, wis krungu adzan, wis krungu qomat, tinggal mbokan geseng ora tinggal urung salat akhirnya wis bismillahirrahmanirrahim tinggal sholat. Kan sholatnya ya subhanallah rabbana dicepetkan. Lah hebatnya Pak nek nonton Andin yang ngerti guyu mesti nonton nih niku khusuk luar biasa. Begitu ada iklan halah iklan tapi nek ngaji ora rampung-rampung. Nggih napa nggih? Nggih Bu. Jadi nek ngaji niku ora rampung-rampung, tapi begitu Andin ada iklan maning. Wong yang memang mengadakan juga iklannya kok.
niki. Lah kula ampun nganti kemudian saya itu disebut yang seperti itu ngaji ora rampung-rampung, ngaji ora rampung, maka kula rampungi mawon. Makaten saking kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.